tempatnya juga luas. Mungkin itu Kak kira-kira dari saya. Iya, Ya, terima kasih Kak Apriano. Ya, ya, memang asset based thinking ini adalah bagaimana kita uh, membuat pola pikir kita yang lebih baik, merancang pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Dengan pola pikir kita, ya, dengan kekurangan, dengan kekuatan yang ada dalam pribadi kita, kita bisa merancang pembelajaran yang lebih baik. Misal seperti Kak Aprianto tadi bilang, ya, dengan adanya lapangan, ya, anak-anak bisa melaksanakan kegiatan olahraga dengan leluasa. Tetapi yang menjadi pola pikir kita adalah kekuatan, yaitu apabila kita tidak memiliki lapangan, misalnya, tidak memiliki bola, tidak memiliki sarana yang lainnya. Nah, bagaimana kita menciptakan hal itu supaya ada? Tetapi dengan aset based thinking tadi, dengan pola pikir kita, bagaimana kita memikirkannya. Nah, itu yang dimaksud dengan aset based thinking ini, dengan pola pikir kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu. Baik, kakak-kakak yang lain, kalau ada mau berpendapat silakan, ya. Itu menurut Kak Apriano tadi, ya. Silakan yang lain, ya. Kita sama-sama berbagi di sini, ya. Bagaimana kita menciptakan suasana proses pembelajaran itu dengan kekuatan kita, ya. Makanya seperti tadi, bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan pola pikir kita untuk menciptakan segala sesuatunya lebih baik. Silakan kakak-kakak, ya. Kak Milik Kuanto. Ya. Ya baik kakak-kakak, ya. Saya bacakan ada di kolom chat ini, ya. Ada dari pendapat Kak Chandra di sini, ya. Kak Chandra berpendapat, ya, pendekatan yang berfokus antara lain sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan atau sekolah. Contoh, menggunakan kons sebagai pengganti tiang gawang untuk permainan sepak bola yang dimodifikasi. Itu menurut Kak Chandra Agus Wibowo, ya. Dan yang kedua ada menurut Kak Jurgen Mandri, kekuatan yang berfokus pada potensi untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Ya, betul. Kak Milik Wanto, ya. Bentar, Kak Milik ini, ya. Pendekatan yang berfokus pada aset atau modal dan kekuatan serta berpikir positif, ya. Apreki Rusdi, aset based thinking atau berpikir berbasis aset adalah pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan kelebihan yang dimiliki atau pandangan yang terhadap pendekatan ABT, ya. Ya, aset based thinking ini, ya, dengan kekuatan aset yang dimiliki sekolah yang terbatas, kita sebagai guru harus meminimalisir kemampuan dan keaktivitas kita sebagai guru yang berinovasi, ya. Ini menurut Kak, ya. Baik. Apa yang kakak-kakak utarakan di sini, baik itu melewati resen tadi seperti Capriano dan melewati kolom chat, ada beberapa orang di sini sudah mengutarakan pendapat, memang betul, ya. Makanya bagaimana kita memfungsikan pribadi kita, ya, pola pikir kita, ya, supaya hal tersebut tidak membuat kita panik di dalam kita melaksanakan proses pembelajaran, sehingga dengan kekuatan aset yang ada, ya, dengan kekuasaan aset yang
kita memiliki pola pikir yang baik, yang tidak ada tuh menjadi ada. Nah itu, sehingga proses pembelajaran yang kita harapkan terhadap anak-anak itu bisa terlaksana dengan baik. Nah itu tujuan daripada aset based thinking ini, ya. Aset based thinking ini itu mengarah kepada aset kekuatan kita bagaimana kita menciptakan segala sesuatunya, ya. Nah itu. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya, ya. Sebentar kakak-kakak, ini sinyal saya nih lelet ini. Ya. Ya, di sini works apa, ya? Aset based thinking tadi sudah kakak jelaskan, ya, yaitu pola pikir kita menciptakan segala sesuatunya dengan kemampuan kita, dengan akademik ataupun kompetensi yang kita miliki, kita bisa menciptakan segala sesuatunya lebih baik. Nah, keistimewaan aset based thinking ini menurut kakak apa? Kalau tadi kakak sudah menyampaikan, ya, bahwa aset based thinking itu adalah kemampuan kita melakukan hal yang tidak ada menjadi ada, ya. Nah itu aset based thinking, pola pikir kita. Nah kembali ke yang kedua, apa keistimewaannya? Keistimewaan daripada aset based thinking ini, ya. Silakan kakak berpendapat, ya. Keistimewaannya apa? Kita memiliki aset based thinking, memiliki kemampuan, apa keistimewaan daripada kita? Silakan di kolom chat ataupun raise hand bisa, ya. Ya silakan Kak Apreki. Keistimewaan aset based thinking menurut saya Kak lebih ke pola pikir yang lebih positif dan proaktif Kak. Memaksakan kita dengan keadaan yang ada, kita selalu berpikir positif, proaktif seperti apa pengembangan pembelajaran PJOK sehingga bisa tetap membuat siswa kita gembira dan berpusat kepada siswa. Mungkin iya. Iya, terima kasih Kak Apriano. Yang lainnya keistimewaannya apa? Silakan. Memang aset based thinking ini yang kita utamakan di proses pembelajaran PJOK ya kakak-kakak ya. Karena seperti saya katakan awal tadi, mau tidak mau ya, di semua sekolah itu pasti memiliki sarana prasarana olahraga yang tidak mendukung. Nah, tapi dengan aset ya, kemampuan kita, pola pikir kita ya,
kita harus bisa memodifikasi segala sesuatunya dengan proaktif, ya. Kita bisa melaksanakannya dengan kekuatan kita. Kekuatan itu bukan kekuatan fisik, tetapi pola pikir kita untuk merancang sebuah uh, pembelajaran yang berpusat kepada murid, walaupun kita tidak memiliki sarana yang tidak lengkap. Nah itu. Silakan, ada yang mau berpendapat lagi? Silakan kakak. Ya. Baik. Ya. Apreki, Rusdi bisa berpendapat, silakan. Ya, keistimewaan kita memiliki aset thinking ini, ya. Mungkin kakak Apri sudah memiliki pola pikir yang baik. Keistimewaan kakak melaksanakan kegiatan dengan aset thinking ini apa keistimewaannya? Ya. Baik, kita lanjutkan kakak ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya ya. Nah, ini mengapa ya? Nah, mengapa ini capaian pembelajaran peserta didik ya berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruang ataupun lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi ya. Nah, kakak-kakak ini ada studi kasus ya kakak-kakak ya. Mungkin kakak-kakak bisa melihat ini ada studi kasus. Nah, ini studi kasus ini yang kita bahas di dalam ruang ataupun di dalam kelompok masing-masing nanti kakak-kakak ya. Ini bisa di screenshot kakak-kakak supaya bisa dilihat nantinya untuk masing-masing ya. Ataupun ini memang ada di LMS. Sudah bisa buka LMS kakak-kakak? Ada di LMS ini, studi kasus 3 ini. Nah, ini yang kita bahas di kelompok nanti ya. Nanti kita bisa bagikan kelompok ya. Kita membahas yang ini ada 3 kasus nanti ya. Kita dibagi 3 kelompok nantinya. Sudah ada yang membuka LMS-nya? Lagi cek nih, Kak. Ya. Silakan dibuka LMS-nya. Itu ada studi kasus di situ ya. Nah, berdasarkan studi kasus ketiga ini, ya, pertama, ini berdasarkan studi kasus yang ketiga. Kalau kakak sudah membaca tadi, ya. Nah, ini kalau kakak baca di sini, ya, ini studi kasusnya. Nah, di sini di slide yang berikutnya, ini berdasarkan studi kasus ketiga. Yang pertama, kakak bisa memahaminya. Identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nah, itu berdasarkan kasus tadi. Dan yang kedua, aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nah, itu. Berarti di sini kakak bisa membaca apa saja yang menjadi jawaban daripada ketiga pertanyaan tadi, ya. Nah, di sini kita lihat hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat di dalam kita melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di sekolah ataupun di lapangan, ya.
mengapa berdasarkan tugas kakak-kakak dalam forum diskusi ini di LMS ya, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking. Nah, itu. Nah, yang berikutnya pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK ya. Ya, guru PJOK ataupun kakak perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Nah, artinya seperti ini ya. Kita berpikir bukan menggunakan aset kekurangan ya, tetapi aset kekuatan. Nah, apabila kita uh, menggunakan berbasis aset kekurangan, berarti kita katakan saja apabila sarana olahraga itu tidak lengkap, berarti kegiatan di lapangan itu tidak jalan. Apabila kita memikirkan suatu aset yang berbasis kekurangan, tetapi kita memiliki pandangan ataupun melakukan hal yang berdasarkan aset yang berbasis kekuatan. Kakak-kakak telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Nah, makanya tadi sudah kakak-kakak jelaskan tadi di kolom chat bahwa aset kekuatan ataupun pola pikir kakak-kakak itu yang menjadi modal utama kakak-kakak ataupun kita di dalam kita melaksanakan proses pembelajaran. Nah, bukan kita mengandalkan hal yang tidak ada, tetapi kita mengandalkan kekuatan kita. Ya, sekali lagi kekuatan itu bukan dari fisik, tetapi kekuatan kita berpikir, memodifikasi bagaimana hal yang tidak ada itu menjadi ada. Nah, itu. Ya, bagaimana kita memodifikasinya ya, supaya kita terus berinovasi ya, terus melaksanakan yang terbaik kepada siswa kita. Nah, itu. Jadi pemanfaatan kekuatan dan aset yang kita miliki. Dengan kekuatan kita, dengan pola pikir kita, dengan kompetensi kita, kita bisa melaksanakan proses pembelajaran yang baik ataupun yang berpusat kepada siswa. Nah, yang berikutnya dengan menyadari betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan kakak-kakak terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya serta pemanfaatan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, makanya seperti yang katakan tadi, misalnya bola itu siswanya di kelas 10, misalnya ada 36 siswa ya, satu kelas kita bawa ke lapangan dengan sarana olahraga menggunakan bola voli cuma 2. Nah, tetapi kita bagaimana kita memodifikasikan suatu proses pembelajaran itu dengan kekuatan pola pikir kita supaya mereka itu terlibat di dalam kegiatan permainan bola voli tadi. Jangan cuma kita memfokuskan dengan 2 bola saja, tetapi bagaimana dengan pola pikir, dengan kekuatan kita yang kita miliki, dengan kompetensi kita. Nah, itu yang diharapkan sehingga siswa itu terlibat dan berperan aktif di dalam kegiatan proses pembelajaran yang kita laksanakan di lapangan. Nah, baik kakak-kakak ya. Nah, di sini saya akan bagikan board ya ataupun kelas. Silahkan kakak-kakak membahas. Di sini ada 3 kasus nanti ya. Saya share dulu ya. Ini ada 3 kasus.
Sebentar ya, saya cari dulu kakak-kakak ya. Ini sebentar ya, ini saya bingung di mana ini. Lanjut. Ketiga. Studi kasus. Oh ya, ini kakak-kakak. Ini studi kasus yang pertama kakak-kakak ya. Nah ini silakan dilihat. Bisa membuka LMS-nya kakak-kakak. Ini sudah saya temukan ya. Halo kakak-kakak, masih di ruang virtual ya. Ini studi kasus yang pertama ya kakak-kakak ya. Nah eh, ini ya. Sebentar loh, ini belum saya share ini. Kakak fasilitator ini membuka studi kasus ini tadi di modul Di LMS modul ya ya modul 1.2 ya B ya ya. modul 1.2 C. C. Kuatkan pemahaman. Ini di sini ya. Ya. Ada nggak kakak-kakak? Coba kita lihat lah. Ya. Di sini nanti saya buatkan kelas nanti kakak-kakak ya. Ada 3 kelas nanti silakan kakak-kakak ya membahas kasus yang ada di sini nantinya. Ini ada 3 kasus ya. Ya. Silakan kakak-kakak membahasnya nanti ya. Ya. Bentar saya screen dulu ya. Ini sinyal saya nih. Mohon maaf kakak. Ini terkendala sinyal saya nih. Hari tidak bersahabat. Jadi kita memaklumi saja ya kegiatan ini. Ya. Nah, ya. Masih terkendala sinyal. Nah, ini kakak-kakak ya. Ya. Silakan kakak-kakak buka di LMS-nya ini di modul ini ya. 1.2 C. Kuatkan pemahaman pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ya. Nah, ini studi kasus yang pertama ini. Kasus yang pertama silakan kakak-kakak bahas nantinya ya di ruang virtual di ruang kelasnya nanti ya. Nah, ini silakan dibahas dan
kasus yang kedua ya ada di sini ini ya. Ini studi kasus yang kedua. Nah, ini situasi yang kedua. Nah, ini silakan Kakak bahas nantinya ya. Dan yang ketiga ada di sini ya. Ya, di sini. Ya. Ya, baik, Kakak sudah membuka LMS-nya. Nanti saya buat bor ya, saya buat bor. Silakan kakak-kakak masuk kalau ada notifikasi yang sudah saya bagikan nantinya. Ya, baik, saya buat bor dulu ya. Kebanda. Modul punya saya masih belum terbuka, Kak. Belum bisa dilihat ya ini masih. Ayo punya kakak yang lain kalau ada. Iya. Izin, modul saya juga belum terbuka. Kayaknya saya harus menjawab yang di 12B. Iya, 1.2 elaborasi isi ini kah? Iya, Ibang Mili. Iya, sama itu mah itu mumpang ta isi iru pang tahu kok. Berarti harus ngisi dulu ini nyampat tadi ayo tahu, Kak. Iya, itu na portal ere mentuang Oh, waisi. iya iya. Tapi aku tahu iri 1.2.B.1. Sampai 1.2B elaborasi isi juga. Tugas nih HP. Mahi nggak ada tampil tugasnya. Bah, bah, truk apa ini namanya? Truk online. Truk apa begitu? Nah, kayak truk sawit kan apa? Truk apa? Are rame sinyal bawai. Anak lagi nanti truk. Awe truk nih, Pak milik. Nye, pokoknya harus ngantara. Sakengau baya anak na. Bil ma YouTube. Info Bang Mili. Siap. Murid rame. Iya kah? Iya, itu info dari tetangga. Oke, siap. Ere tulus kira komero. Oh, mahi ere. Iya kah? Hiro amaili wa hawi tika ngurit. Nah, patut tiru. Nanti kami berangkat. Kalau saya lagi sibuk ya. Ngandrei kakak fasilitator dan libur tolak tekam telo. Siap. Mawe naon pamilikan to. Oh, iri ya bapak dan tekam mak daerah Pokong nih. Hari tekam nata rekam. Bah, jam berapa ini? Jam berapa ini? Jam 9.
Kakak-kakak bisa gabung ya? Belum bisa.
Cek 1 2. Ya, kakak-kakak silakan. Ini kelompok, ini belum masuk kelompok ya kak? Halo kak, Aping. Sebentar kak. Nah, masuk kelompok. Kak Salundik bisa dengar saya ya? Halo Kak Salundik. Saya bisa, Pak. Oh ya, kakak ini kan belum masuk room ya? Belum masuk ke kelompok ya? Belum ya kak? Belum. Oh gini aja kak, ini kan Kak Maharani ada di sini. Halo Kak Maharani. Halo Kak Maharani, bisa dengar saya ya?
Baik kakak-kakak, kita sudah masuk ke room besar ini ya. Silakan yang lainnya silakan masuk. Ya, Kak Rindo baru masuk ya. Ya silakan masuk ke room besar ya. Ya. Baik kakak-kakak ya.
Kalau tadi kakak sudah membahas tentang aset yang ada di lingkungan kakak masing-masing ya. Eh, Khususnya untuk kegiatan proses pembelajaran guru PJOK. Nah, mungkin di dalam kolaborasi kakak-kakak ya Pak tadi ya, kakak-kakak sudah menyampaikan masing-masing pendapat dan menjadi sebuah tulisan. Nah, jadi pada kesempatan ini silakan kakak-kakak presentasi ya hasil daripada apa yang kakak bicarakan, apa yang kakak kolaborasikan di dalam kelompok tadi. Kita ada 2 kelompok di sini ya. Ya, yang pertama saya minta dari kelompok 1 dulu ya. Ini cuma 2 kelompok kita ya. Dari kelompoknya Apriano ya, Pak Prengki ya. Mana Pak Apriano, mana Pak Prengki? Belum masuk. Kayaknya belum masuk, Pak. Belum masuk Oh kayaknya. ya ya. Ya, Mungkin lupa klik. ya silakan yang sudah siap kakak-kakak, yang mana? Kak Milikwanto sudah siap, silakan dibacakan hasil presentasinya. Kalau nggak bisa Kak Milikwanto. Kayak saya bisa dengar Ya, ya? ini lagi nyari di mana? Aku nyimpan tadi tuh anunya. Oh iya ya. Dari Matei. Di mana ini tadi tuh Ibu ya saya tersimpan. Ya, Tunggu santai dulu aja. lah. Yang Ya lainnya ya. Kak. Ya, Ya ya. silakan Ini yang ada 2 lainnya kelompok dong. ya. Ya. Kapriano, mana Pak Kapriano belum masuk? Silakan dikontak dulu Kak. Belum mengklik gak nih? Basah itu. Basah. Bisa, Oh bisa. Kapriano. Oh Kapriano ini siapa yang bisa? Kak Prengki bisa ya presentasi? Yang dikolaborasi dalam ruangan tadi. Catatannya sebenarnya di Pak Apriano, tapi kalau gambaran umumnya untuk kekuatannya, untuk dari segi tenaga pendidiknya cukup memadai. Semua rata-rata sarjana. Kemudian kalau tempat kami ya untuk aset, prasarana, alat semua ada. Yang nggak ada pun kadang kita modifikasi kan begitu. Nah itu jadi MGMP ada, jadi itu salah satu kekuatan juga. Kemudian murid-muridnya antusias, semangat ketika pembelajaran PJOK, justru itu yang ditunggu-tunggu. Nah kemudian kreativitas siswanya cukup aktif. Dan kemudian mandiri, tempat kita tuh mandiri sekali anak-anak. Nah itu saja Pak, sedikit dari saya. Tapi nanti yang lengkapnya dengan Pak Apriano tadi. Iya. Pak Apriano ini belum masuk ini ya. Mungkin kendala sinyal Pak Apriano ini. Bisa jadi. Iya. Baik Kak Milik sudah menemukan Kak Milik. Jaringan katanya nih. Jaringannya yang nggak bagus. Oh iya. Ya. Silakan Kak Milik untuk kelompok 1 mana? Kak Yesaya bisa memberikan satu gambaran hasil presentasi tadi, hasil kolaborasi dengan teman-teman tadi. Ya, bentar ya Pak. Ya. Dengan anak saya.
Bayi. Halo bayi. Anu karena tadi filenya nggak tahu aku tersimpan di mana. Oke, ya, biar Biar lu kok saja yang nggak usah di screen anu lah. Ya silakan Kak Milik Koto. Ya, Oh, di ya. open kamera bisa ya Kak Milik? Supaya terekam nantinya. Ya, yang Oke, menyampaikan. Ya, siap. ya silakan. Oke. Kelihatan lah. Ya, Ya baik. Terima kasih atas kesempatannya kami dari kelompok 3 yakni Pak Chandra dengan Kak saya yang di sini kami ada kelompok untuk penguatan yaitu memodifikasikan sarana prasarana. Yang pertama adalah permainan bola basket untuk tingkat SMP dan tingkat SD. Jadi sarana yang kami ganti yaitu menggantikan ring basket menggunakan keranjang bulat yang terbuat dari yang sebenarnya dari bak sampah. Dan untuk metodenya yakni untuk metode shooting atau menembak dengan cara tersebut akan tercapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan, khususnya pembelajaran basket tentang shooting atau menembak ke keranjang basket tadi. Dan yang kedua yaitu dalam permainan estafet bola ini untuk tingkat SD, tingkat pemula yang mungkin kalau kurang lebihnya nanti mungkin ibu atau kayak saya yang bisa menyampaikan lebih rinci, tapi dalam kelompok 3 karena saya yang mengetiknya, jadi inilah hasil kami bertiga, yaitu dalam permainan estafet bola, bola tersebut diganti dengan balon yang nanti digerakkan tersebut untuk melatih ketangkasan dan kerjasama antara peserta didik. Dan yang ketiga yaitu menggantikan cons atau alat rintangan menggunakan botol aqua yang terisi air pakai alat rintangan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon di koreksi dan tanggapan dari kakak-kakak sekalian. Terima kasih. ya. Terima kasih Kak Milik. Kalau ada tambahan dari Kak saya berkaitan dengan kolaborasi tadi yang disampaikan dipaparkan oleh Kak Milik Kuanto tadi, silakan. Ya, mungkin sudah cukup yang disampaikan oleh Kamilik tadi, bahwa sudah dibuat kesimpulan yang kami tiga bahas tadi. Kemudian yang untuk permainan, bukan permainan sih, untuk kegiatan ya permainan estafet bola itu, karena bola di sekolah kami itu kan sangat terbatas dan tidak ada. Jadi anak-anak untuk kelas rendah itu kami gantikan dengan sebuah balon. Jadi di balon itu jadi sebagai alat peraganya ke kelas rendah. Kemudian untuk yang lari zigzag, anak-anak di sekolah itu, di sekolah kami tidak mempunyai alat. Nah, jadi saya ganti dengan anak-anak. Saya suruh anak-anak itu membawa botol aqua yang besar. Botol aqua yang besar itu mereka mengisinya, lalu nanti dijajarkan satu-satu. Itulah alat kami untuk bisa latihan lari zigzag. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan Kak Chandra tadi bisa menambahkan lagi. Ya, mudahan Kak Chandra bisa menambahkan atau mengembangkan dari hasil kolaborasi kami bertiga tadi. Silakan Kak Chandra. Halo, Iya, mohon maaf silakan kakak-kakak Kak. baru tergabung. Tadi Iya, terkeluar nggak Pak, apa-apa. Iya. Nggak ada apa-apa. gangguan sinyal ya. Kita memaklumi aja Kak. Tadi itu dulu Pak, 3 Pak, penggantian sarana dari
ide-ide kami, Pak. Biasa yang kami Ya. lakukan di sekolah-sekolah kami, ya. Itu dulu, Pak, menurut kami, Pak. Ya, terima kasih Kak Chandra, Kak Milikwanto dan Kak saya sudah menyampaikan hasil kolaborasinya di ruang kelasnya tadi masing-masing ya. Dan pada kesempatan ini ya, saya berikan kesempatan kepada kelompok yang lain, kelompok 2, untuk menanggapi apa yang disampaikan dari hasil diskusi teman-teman yang di kelompok 1 tadi. Silakan. Kak Priano baru masuk ya? Iya Kak, baru masuk Kak. Iya. Silakan Kak Priano. Mungkin sudah mendengar apa yang disampaikan dari rekan-rekan hasil diskusi mereka di kelompok 1 tadi. Belum Kak belum Prengki. mendengar Kak. Oh ya, Kak Prengki, Belum mendengar. ada tanggapan berkaitan dengan hasil diskusi mereka tadi? Ya cukup baik Pak, luar biasa sudah itu. Itu saja Ya, Pak. terima kasih. Sementara. Ya. 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 Baik, terima kasih untuk presentasi ataupun diskusi dari kelompok 1 tadi. Nanti kita sama-sama membahas ya di akhir daripada presentasi daripada diskusi kakak-kakak pada malam hari ini. Baik, kita lanjutkan ke kelompok yang kedua ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan Kak, siapa yang mau presentasi? Silakan materi yang di diskusi tadi ditampilkan ya di screen. Silakan Kak Ya. Piano. Ya, tunggu bentar Kak ya, saya cari filenya. Ya. Ya. Gimana? Oke. Buka lah. Halo, tes. Suaranya Ini sudah bisa itu Kak ya, share bisa di-share ya? Kok Ya, nggak bisa silakan. itu ya? Bisa. Nggak, filenya nggak kelihatan ya Kak? Nggak bisa Belum masuk. kelihatan di screen. Ini mau ngambil filenya dari dokumen tapi nggak ada pilihannya. Iya, punya kok tadi itu makanya susah kok anu kan biar kok baca di Word ya tadi. Kak Priano bisa kirim lewat WA ya. Saya nanti Oh iya, bisa. di sini. Ya, saya kirim ke grup ya. Ya. Filenya ya. Rupanya hanya fasilitator kira aku yang bisa manunya nih lah menampilkan ini. Iya, biasanya mungkin. Ya, biasanya ada setelan seperti itu, Pak. Iya. Biasanya terkunci untuk fasilitator. Oh ya. Ini lagi lelet nih. WA susah bukanya. Ini terkendala sinyal juga bermasalah. Nah, ini baru bisa dibuka PKBS. Dokumen.
Sudah dibagikan di WA Kak? Di grup. Oh ya. Ini belum masuk Kak. Iyalah. Ya. Nggak ada di grup ini. Di grup. Yang nggak Belum ada ya? ini. Hah. Ya. Tuh ya, lihat. Bentar lah. Takutnya belum terkirim malah. Kirim ulang. Ya, di WA ini belum terkirim di itunya. Oh ya, Kak Bentar. Apriano, kalau nggak bisa supaya kita mempelajari kita ini kan sudah lewat ini. Nah, kalau bisa silakan Kak Apriano sampaikan saja ya. Oh ya, oke. Ya, bacakan. Tolong kakak yang lain nanti kelompoknya bisa menambah apa yang disampaikan oleh Kak Apriano dan kelompok yang lain juga bisa menanggapi. Silakan Kak. Ya, aku buka filenya dulu Kak lah. Bentar. Iya, silakan. Tunggu bentar lah. Nah, masih. Filenya lagi dibuka. Iya. Lambat lelet nih lagi. Sudah bisa. Ya. Ya, silakan Kak Apriano. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi untuk pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Tadi diskusi dengan teman-teman itu ada 6 aset yang ada di sekolah. Yang pertama aset manusianya, yaitu kepala sekolahnya dia juga berperan penting dengan aset politik, finansial, yaitu dengan pemimpinannya di sekolah, sehingga dalam melakukan pembelajaran PJOK bisa berjalan. Kemudian yang kedua, di sekolah kami juga ada semuanya lengkap dengan guru PJOK dengan kualifikasi S1-nya sesuai dengan mata pelajaran PJOK. Mereka juga memiliki ide gagasan sehingga sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik di sekolah, khususnya di SMK Negeri Paku dan juga di sekolah SMA tempat teman-teman yang lain juga, siswanya mempunyai karakter yang beragam. Mereka mempunyai motivasi tinggi, yaitu terkhususnya dalam pembelajaran PJOK, yaitu untuk bergerak maupun menerima materi pembelajaran. Kemudian hal itu juga untuk memudahkan penyampaian materi PJOK dengan keinginan dan kemampuan siswa, sehingga pembelajaran PJOK itu berpihak pada siswa.
Kemudian yang kedua yaitu aset sosial. Dalam artian aset sosial yaitu adanya di sekolah kami masing-masing yaitu forum komunikasi antara guru PJOK maupun dibentuknya MGMP tingkat sekolah, sehingga ada kolaborasi, kemudian saling komunikasi, kemudian juga dibantu sama teman sejawat di sekolah. Tuh. Kemudian yang ketiga yaitu aset fisiknya. Aset fisiknya di sekolah kami masing-masing yaitu terdapat ruang kelas, kemudian ada juga lapangan olahraga, meskipun lapangan olahraganya bisa dibuat menjadi multifungsi, yaitu di situ tempat latihan voli, futsal, sepak bola, basket, dan lain-lainnya, sehingga pembelajaran bisa dimodifikasi dengan keadaan yang ada. Kemudian yang keempat yaitu aset lingkungan. Di sekolah kami yaitu terdapat lingkungan yang hijau, kemudian sejuk, udaranya juga segar, apalagi sekolah kami masuk ke dalam banyak itu hijau-hijau semua ngeliling karena perkebunan. Kemudian kegiatan pembelajaran PJOK itu merasa nyaman, kemudian aman dan juga menyenangkan. Kemudian tempat kondisi kami di sana juga bisa kami gunakan untuk tempat lari dan jalan, bisa dipergunakan untuk kegiatan gerakan khususnya pembelajaran PJOK. Kemudian yang kelima yaitu ada aset finansial, yaitu finansial itu dalam artian yaitu ada sumber dana dari dana BOS, itu bisa digunakan untuk bantuan dana operasional perencanaan kegiatan dan program pembelajaran PJOK, sehingga kegiatan pembelajaran PJOK di sekolah itu bisa terlaksana karena dibantu dari dana BOS setiap kegiatannya. Kemudian yang terakhir juga ada hubungannya dengan pembelajaran PJOK, sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan baik, yaitu aset budaya. Di sekolah kami juga kami menerapkan 5S dalam pembelajaran di sekolah, sehingga S-nya bisa sopan, santun, sapa, saling menghormati, saling menghargai. Itu ada 6 aset yang kami miliki di sekolah untuk kegiatan pembelajaran PJOK. Mungkin kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada tanggapan dari teman-teman, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Apriano sudah memaparkan hasil diskusinya. Ya, kalau ada tambahan dari kakak-kakak yang lain, dari kelompok 2 tadi, silakan. Silakan ya, untuk kelompok 2 yang mau nambahkan. Ya, baik kakak-kakak. Hajib dan mengarah tadi. Ya, silakan kelompok yang lain menanggapi apa yang disampaikan ataupun hasil diskusi daripada kelompok 2 tadi. Kelompok 1 silakan menanggapi. Ya, silakan. Kak Chandra, kelompok satunya, kayak saya, Kak Melikwanto. Ya, silakan Kak Chandra. Ya, mohon bertanya Kak, untuk lapangan multifungsi tadi terbuat dari apa Pak? Dari semen, apa masih tanah? Ya, baik, terima kasih Kak Chandra. Aku nanggapinya tadi, kalau untuk multifungsi, memang di SMKN Paku itu ada lapangan voli, itu pembangunannya di tahun 2014, kurang lebih. Sekarang memang kondisi lapangannya kurang terlalu bagus, tapi itu selalu kami lakukan pembersihan setiap hari, sehingga semennya masih bisa digunakan. Itu digunakan untuk kami main voli,
Kalau memang ada pembelajaran main bola basket, kami juga menggunakan itu. Kemudian ring basketnya kami modifikasi juga menggunakan dengan pakai kayu meranti yang biasa ya, Kak. Yang penting ada kegiatan apa pas materi basket itu bisa mereka melakukan prakteknya. Kemudian futsal juga bisa kami gunakan di situ juga, di lapangan voli juga. Di lapangan voli yang ada 4 kegiatan, ada basket, voli, futsal sama sepak bola di lapangan voli itu. Mungkin seperti itu, Kak Chandra. Mantap Kak, luar biasa. Iya, Ya, tempat kami belum Kak, belum ada seperti iya, itu. iya. Baik, yang lainnya, Kak Milikwanto, ada tanggapan? Sangat luar biasa. Iya, Mantap, mantap. iya, baik. Ya, terima kasih kakak-kakak. Nanti kita sama-sama menyimpulkan apa yang menjadi hasil diskusi kakak-kakak pada malam hari ini ya. Saya share screen dulu ya. Saya ini juga generasinya kakak. Nah ini tab ini nggak, oh ya bisa. Ya baik kakak-kakak ya, kita sama-sama mengupas apa yang dipresentasi kakak-kakak di ruang diskusi tadi. Ya. Semua apa yang disampaikan itu memang benar. Sebenarnya ataupun pada dasarnya kakak-kakak ini sudah menguasai daripada ketujuh aset yang ada di lingkungan sekolah ini. Dan katakan saja bisa memodifikasi Anda apabila terkendala di dalam sarana dan prasarana di dalam kegiatan olahraga. Sama-sama sudah kita mendengar baik itu dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Nah, yang pertama di sini kita sama-sama memperhatikan pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Ya, perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Nah, kakak-kakak ada korelasinya ya, ada korelasinya apa yang disampaikan kakak-kakak tadi, semua betul ya, bahwa aset yang kita miliki itu tidak hanya berfokus kepada sarana yang ada, tidak berfokus kepada sarana yang ada,
misalnya kita tidak memiliki lapangan basket, seperti Kak Apri bilang tadi, itu ada lapangan multifungsi. Nah, itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita memodifikasi suatu kegiatan olahraga supaya proses pembelajaran itu jalan. Nah, itu. Dan yang kedua, ya, fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Nah, artinya seperti ini, ya. Kita berfokus kepada kompetensi apa yang kita miliki saat ini, ya. Nah, kita sebagai orang olahraga, ya, tidak henti-hentinya untuk merancang suatu proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa ataupun memodifikasi suatu proses pembelajaran. Karena melewati apa yang kita rancangkan tersebut, ya, kita jangan terpaku dengan apa yang tidak ada di sekolah kita. Nah, makanya kita harus memiliki suatu kekuatan, ya. Nah, nanti kita bahas ada seperti yang Pak Prianto bilang tadi, ada 6 aset yang dimiliki di lingkungan sekolah kita, tetapi yang kita miliki adalah aset yang berbasis kekuatan. Jangan kita miliki aset yang berbasis kekurangan. Nah, berbasis kekuatan. Nah, misal saya berikan contoh, misalnya kita melaksanakan kegiatan ulang tahun sekolah misalnya. Ini bukannya merujuk kepada PJOK, tapi kepada lingkungan sekolah kita, ya. Ya, kepada lingkungan sekolah kita, apa yang disampaikan oleh Kak Prianto tadi. Misalnya kita merayakan ulang tahun sekolah kita tidak memiliki aula, kita tidak memiliki lapangan yang besar, tapi bagaimana dengan kerangka berpikir kita, dengan motivasi kita, dengan kekuatan pikiran kita, kita bisa mencari jalan keluarnya supaya hal itu menjadi ada. Nah, itu apakah kita meminjamkan gedung ataupun kita berkoordinasi dengan orang tua wali ataupun bagaimana, ataupun kita memanfaatkan ruang kelas saja untuk kegiatan itu adalah kekuatan kita untuk melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kekuatan daripada kompetensi kita. Nah, itu. Sedangkan mengevaluasi sumber daya serta memanfaatkan aset. Nah, kita terus mengevaluasi, terus seperti apa yang disampaikan pada beberapa 2 kali pertemuan kita kemarin, ya, kita harus mengevaluasi. Misalnya hari ini saya harus belajar seperti ini dengan sarana yang tidak mencukupi. Nah, hari ini, ya. Nah, minggu depan ataupun yang akan datangnya saya harus evaluasi dulu pembelajaran hari ini. Bagaimana supaya pembelajaran ini supaya lebih baik ke depannya, ya. Nah, itu. Nah, seperti kelompok 1 tadi menyampaikan mereka memodifikasi untuk permainan bola basket, tidak mendapat kon, ya, tidak ada konnya, mereka bisa menuangkan atau memanfaatkan botol aqua, dimasukkan air. Nah, itu sebagai kon. Nah, kon itu adalah menunjukkan suatu kekuatan kita memodifikasi alat olahraga supaya anak-anak itu bisa terlibat. Nah, maka saya katakan kakak-kakak ini betul-betul sudah menguasai, ya, sudah menguasai daripada ketujuh aset yang ada di lingkungan kita, ya, ketujuh aset yang ada di lingkungan kita. Nah, pola pikir kita sudah beralih, sudah berubah dari dulunya kita hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, tetapi kita sudah mengalih fungsikan pemikiran kita ke yang tidak ada. Nah, makanya kita terus mengevaluasi. Misalnya saya hari ini untuk bermain bulu tangkis misalnya. Nah, bagaimana raket itu tidak ada, bola tidak ada dan sebagainya. Tetapi saya modifikasi supaya gerakan yang dilakukan itu ada korelasinya dengan gerakan bulu tangkis misalnya seperti itu. Nah, itu adalah suatu kekuatan kita menciptakan suatu gerakan ataupun proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, itu. Yang berikutnya, ya, ini penting pola pikir kita berbasis aset dalam PJOK. Nah, kita mewujudkan visi atau mencapai visi itu kan suatu tujuan, suatu impian kita, visi kita itu kan suatu tujuan ataupun prakarsa perbuahan kita. Nah, bagaimana impian kita ke depannya? Itu mewujudkan visi kita. Nah,
Yang pertama masalah ataupun atasi dan selesaikan. Nah, kalau kita melihat masalah yaitu berbasis kepada kekurangan. Nah, misalnya bola di sekolah saya tidak mencukupi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, tetapi kita jangan berfokus kepada adanya cuma tidak adanya prasarana bola. Nah, tetapi bagaimana kita memberikan satu kekuatan, memodifikasi seperti saya terulang tadi ya, seperti memodifikasi kegiatan tadi supaya menciptakan proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, itu. Ini upaya. Yang kedua, upaya mencari dan mengatasi masalah. Perspektif pasti ada suatu yang salah. Nah, berarti apabila kita memaksa ya, kita harus memiliki bola yang banyak, berarti kegiatan proses pembelajaran kita itu tidak jalan. Nah, itu. Apabila kita berarti ada hal yang salah di sana. Nah, bagaimana kita merubah paradigma itu menjadi hal yang positif. Nah, di sana kita lihat upayanya identitas, ekspresi, selidiki, kekuatan, potensi, aset. Nah, perspektifnya pasti ada kekuatan, potensi, dan aset. Nah, artinya makanya kita berubah ke yang baru, ya, berubah kepada yang baru. Bagaimana kita menggunakan kekuatan kita, menggunakan ide pemikiran kita, menggunakan kompetensi kita untuk menciptakan yang ada, yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu. Jangan kita memikirkan karena bola tidak ada, proses pembelajaran PJOK tidak jalan. Tetapi bagaimana kita selidik kekuatan kita fungsikan ada supaya hal tersebut bisa tercipta dengan baik. Nah, yang kedua fokus kita. Nah, fokus cari kelemahan dalam sistem tersebut. Masalahnya apa? Kesulitannya apa? Ya, itu sebagai batu sandungan saja. Misalnya, saya tidak mengajar karena bola tidak ada. Nah, itu sebagai batu sandungan saja. Saya mau belajar bulu tangkis, kita mengadu dulu ke kepala sekolah. Saya ini mau belajar sepak bola, bola nggak ada, lapangan nggak ada. Tetapi itu adalah sebagai batu sandungan saja. Tetapi kembali kepada perspektif kita ya, kita harus memiliki kekuatan. Nah, kalau di sini fokus apresiasi kekuatan kita, potensi kita, aset dalam sistem tersebut, semangat gotong royong, ya, masalah, tantangan ataupun batu lompatan. Nah, inilah yang diinginkan ya, kita sebagai guru PJOK itu menciptakan segala sesuatunya. Jangan kita berfokus kepada apa yang tidak ada, karena kita sudah memiliki suatu kekuatan di dalam pribadi kita. Nah, makanya ada 7 aset sebenarnya ya. Kalau Kak Prianto tadi bilang ada 6 aset, tapi ada 7 aset. Itu aset agama, itu ada aset agama. Nah, maka 7 aset itu yang kita yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, itu. Nah, itu adalah aset yang kita miliki, itu aset kekuatan kita ya. Kita bergotong royong, itu adalah kekuatan kita. Bergotong royong dengan orang tua wali, itu adalah kekuatan kita. Bagaimana kita mengendalikan ataupun kerjasama dengan orang tua untuk membuat yang tidak ada menjadi ada, itu adalah kekuatan kita. Ya, kita merancang suatu hal-hal proses pembelajaran yang tidak pernah kita lakukan menjadi ada. Nah, itu adalah kekuatan kita, kompetensi kita. Nah, itu kakak ya, yang menjadi pentingnya pola pikir kita berbasis aset dalam pembelajaran PJOK. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kakak-kakak di sini sudah betul-betul menguasai apa yang ada di dalam 7 aset di dalam lingkungan sekolah kita, khususnya di dalam proses pembelajaran. Kalau kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan tadi, bahwa sudah memiliki tanggung jawab, sudah memiliki kekuatan. Artinya tanggung jawab kita tidak berfokus kepada sarana yang ada, tetapi bagaimana kita menggunakan aset kekuatan kita, pola pikir kita untuk menciptakan segala sesuatunya supaya proses pembelajaran olahraga itu berjalan dengan baik. Itu. Nah, ini ya, kita lanjutkan. Ya. Kita lihat di sini ada komunitas MGMP, PJOK, SMP tingkat kabupaten. Ini adalah kekuatan kita juga, aset kita ya, aset kita. Nah,
pergeseran jadi mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih perspektif dan inovatif. Ini adalah kekuatan kita juga, ya, kekuatan ataupun aset kita juga. Peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP ini adalah aset kita juga, kekuatan kita, ya. Pemamatan PMM ya untuk kegiatan webinar. Nah, ini adalah kekuatan kita ataupun aset juga, ya. Lanjut, ya. Ya, misalnya terletak di daerah perkotaan. Ini kegiatan tempat sekolah kita, misalnya. Itu adalah kekuatan kita, aset kita juga, ya. Sarana dan prasarana olahraga sangat memadai, itu aset, ya. Pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung. Nah, ini adalah aset juga, ya. Nah, ini adalah dukungan dari orang tua. Nah, bagaimana kita saling berkolaborasi kepada orang tua wali, ya, kepada anak didik kita supaya kita misalnya tidak ada lapangan, bagaimana pendapat dari orang tua murid, orang tua siswa, kita akan membuat lapangan, harus ada koordinasi. Nah, itu adalah apabila kita berkoordinasi dengan orang tua, itu adalah kekuatan kita juga. Kekuatan kita yang ditunjukkan untuk menciptakan segala sesuatunya supaya ada. Nah, itu. Nah, upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, ya, wakil kesiswaan, wakil satgas, guru, komite, segala mengatasi permasalahan yang ada. Ini aset, ya. Keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik. Nah, ini apabila siswa itu berpendapat, itu adalah aset kita. Berpendapat untuk menyampaikan segala pendapatnya, itu adalah aset kita, ya, kekuatan kita, kekuatan yang ada dalam diri kita. Nah, keberanian komite menyampaikan kritik, yaitu kritik kepada pihak sekolah misalnya, itu adalah kekuatan, adalah motivasi kepada pihak sekolah agar bisa melaksanakan membuat segala sesuatunya ada. Nah, itu keberanian komite menyampaikan kritikan, itu adalah kekuatan kita juga, ya. Nah, kebijakan kepala sekolah ini ada banyak, ini adalah kekuatan kita juga, aset kita juga, ya. Nah, itu. Yang selanjutnya perlu diingat ada 7 aset yang ada diperdayakan, diantaranya aset yang pertama aset manusia, ya, ini yang ada di lingkungan sekolah, ya. Yang pertama yang diperdayakan oleh lingkungan sekolah diantaranya aset manusia, aset sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan, dan finansial dan politik. Nah, yang pertama di sini keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid, ya. Nah, berarti apabila siswa itu sudah menyampaikan suatu pendapatnya, seperti saya katakan tadi, itu adalah mereka berperan di dalam sekolah tersebut. Nah, mereka berperan sehingga ada kekuatan bagi kita untuk memotivasi siswa untuk menyampaikan suatu pendapat. Komite, itu suatu kekuatan juga. Komite bersuara menyampaikan kritikan, yaitu adalah kekuatan kita, ya. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dapat melakukan upaya-upaya menggunakan kewenangannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kepentingan warga sekolah dan pentingnya kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, itu adalah kekuatan kita. Bagaimana kepala sekolah mengambil satu kebijakan untuk kebaikan sekolah kita, itu adalah kekuatan ataupun aset yang dimiliki pihak sekolah. Kemampuan untuk mengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Ya, kita walaupun kita sebagai bawahan, kita harus berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengatasi hal-hal yang ada di lingkungan sekolah. Nah, itu. Ya, pada akhir sesi ini, ya, sebagai refleksi bagi kita, di sini ada tulisan kakak-kakak memiliki perspektif,
pendekatan berbasis aset ataupun kekuatan asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini akhir daripada kegiatan kita pada malam hari ini ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama melaksanakan kegiatan proses pembelajaran ke depannya dengan baik, dengan mengandalkan kekuatan yang ada di dalam pribadi kita masing-masing, sehingga proses pembelajaran yang kita inginkan terhadap siswa, ya khususnya di lingkungan institusi pendidikan bisa berjalan baik, ya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu yang kita harapkan pada sesi ini, kakak-kakak ya. Nah, baik kakak-kakak, demikian pertemuan kita pada malam hari ini untuk pertemuan ketiga ini ya. Dan saya atas nama pribadi mohon maaf apabila di dalam penyampaian beberapa materi tadi kurang memuaskan kakak-kakak ya. Makanya sekali lagi sering saya sampaikan, saya bukan menggurui dan bukan yang lebih bisanya dari kakak-kakak. Tapi saya kira ada banyak kakak-kakak yang sudah menguasai daripada materi-materi proses pembelajaran PJOK. Nah, tapi pada umumnya kita saling berbagi, saling berkolaborasi di sini. Ya, baik kakak-kakak, ya demikian akhir daripada pertemuan kita pada malam hari ini. Ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri ruang virtual kita pada malam hari ini, kakak-kakak, ya. Nanti tanggal 2 kita masuk lagi, kakak-kakak. Ya. Tanggal 2 lagi kita masuk, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, ya. Tolong tugas yang ada di LMS itu kan terkoneksi dengan BGP sana. Mereka yang memeriksa tugas dan apa yang ada di LMS itu. Nah, nanti seperti kakak-kakak tadi bilang, ada LMS yang tidak terbuka. Nah, itu artinya membuat tugas yang ada di LMS itu, ya. Makanya tolong dibuka-buka LMS-nya kakak-kakak ya, supaya untuk berikutnya bisa berjalan dengan baik. Nah, ya. Nah, baik kakak-kakak, untuk mengakhiri daripada rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini, ya. Silakan kakak-kakak mengakhiri dengan doa. Siapa yang mau membantu menutupi kegiatan kita pada malam hari ini? Silakan. Kita ke Hayaping dulu, Pak Jurgen, silakan. Membantu untuk membawa doa mengakhiri kegiatan kita, Pak Jurgen. Siap. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita malam ini, baiklah kita berdoa menurut dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kakak-kakak. Sebelum kita keluar ruang virtual ini, ya, silakan kita foto bersama lagi, ya. Silakan. Ada, ya. Sudah siap kakak? Silakan open kamera. Siap. Ya, ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Hari hayap mi berisa. Ya. Oh mati, misalnya ngapang kadingan. Ya. Ya, terima kasih kakak-kakak ya. Diinformasikan kembali kita bertemu lagi di tanggal 2 nanti ya kakak. Kita jamnya gimana? Ya, siap. Masih dalam lampu. Ngikut. Kakak. Ikut aja. Ya. Kayak hari ini tadi bisa. Ya.
Agak malam, Pak. yang berubah. Ya, Oh, Jam jam 7, berapa? Pak. Jam 7. Jam 7. Jam 7 kita mulai. Kalau jam 7 selesainya jam ada berapa? kemalaman lah. Nggak usah Ada kemalaman lama-lama. lah. 1 jam Ya, ya. ya. Ada kawan menembak paeng, Pak Preng. Rusak. Ya, Kami ya, kada ya. kawam hunjun lele nah. Nah, itu apa masalahnya? Gak Terserah, ada urus kena anakku. terserah aja, terserah Pak Ya, Kasih. baik. Jam berapa kita kakak pastinya? Seperti biasa aja Kak. Jam 6 aja lah. Ya, siap jam 6. Jam 6 ya? Gampang Pak Preng mau Jam 6 kakak urus ya. lele itu. Ya. Kak Prengki. Ya. Gimana Kak Prengki? Baik, terima kasih kakak-kakak. Kita bertemu di ruang virtual tanggal 2 nanti jam 18. Selamat malam kakak-kakak. Ya. Ya, malam. Selamat malam.